Bahan-bahan kan dibersihin ya? Siapa yang bersihin? Aku. Rika? Iya, bareng sama dia. Benar? Benar. Nah, bagus. Bersih juga. Malas-malas nggak dia? Enggak. Nggak. Kalau disuruh itu langsung mau. Kalau dulu Tapi kan, enggak dore dia emang. Wah, kosong ini. oh, nggak nyuruh. Enggak. Tapi Rika langsung ini bagus itu loh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Ya teman-teman, sore ini kita sengaja datang ke Kolong. Tadi habis belanja kebutuhan Yadi untuk keperluan dapur. Semuanya sudah lengkap. Alhamdulillah ini semua ini bisa kita lakukan membantu Rika dan Yadi. Ya berkat bantuan dari teman-teman Detik Asa semuanya. Tanpa adanya support dan dukungan dari teman-teman, maka semua ini tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Meskipun ditempatkan di sini, di gubuk, ya artinya di tempat yang tidak begitu layak lah. Mereka cukup menikmati karena yang kita tahu selama ini Yadi dan Rika tinggal di jalanan, tidur di halte. Kalau untuk makan juga tidak teratur karena ya makan ya seadanya. Kadang-kadang diberi orang ataupun dibeli. Kalau ada uang ya beli, kalau nggak ada uang ya nggak beli makan. Nah, seperti itulah kondisi Yadi selama beberapa tahun belakangan ini bersama Rika. Nah, alhamdulillah berkat support dan dukungan dari teman-teman semuanya, Rika dan Haryadi bisa kita relokasi ke sini. Ya, seperti yang kita lihat. Mereka baik-baik aja, jadi nggak ada yang kurang suatu apapun. Dan kalau ada yang ngomong, sepertinya Yadi semakin kurus semenjak dipindahkan ke sini gitu. Terus ada juga yang menggiring opini semenjak Yadi pindah ke Kolong, Yadinya tertekan, jadi sakit-sakitan gitu. Nah, sekarang kita tanya langsung nih orangnya. Benar nggak apa yang disampaikan teman-teman semuanya nih? Karena ini saya yakin ini teman-teman semua nggak bermaksud hal-hal yang negatif, tetapi itu salah satu bentuk kepedulian teman-teman terhadap Yadi dan Rika. Sehingga setiap perubahan-perubahan pada Yadi, pada Rika, jadi teman-teman selalu berkomentar. Nah, itu salah satu bentuk kepeduliannya. Ya, terima kasih atas support-supportnya, atas kritikan selama ini. Kita menerima semua kritikan-kritikan, yang penting bukan hujatan ya, bukan berupa hujatan, menjelekkan. Kalau untuk kritikan, ya kita terima. Terima kasih banyak, kita sudah diberikan masukan-masukan yang baik. Nah, terkait ini, banyak sekali ini komentar mengatakan sepertinya Yadi semenjak pindah ke sini semakin kurus, semakin pucat, semakin lemas, semakin tidak bergairah. Nah, langsung kita tanya orangnya nih. Sebentar. Ya, akhirnya mau apa? Nah, jadi ini banyak nih teman-teman yang mengatakan semenjak Yadi pindah ke gubuk ini, Yadi itu terlihat kurus, tambah kurus. Terus terlihat lemas, terlihat pucat. Kalau pucat ya memang iya, sejak dulu juga terlihat pucat sih, ya memang iya. Terlihat pucat, kemudian terlihat lagi sakit. Nah, apa nih tanggapan nih, Yad? Itu nggak bener. Tambah kurus nggak? Ya mungkin kelihatannya aja kali kurus. Kalau kurus, kenapa kali kurusnya? Makan terpenuhi nggak di sini? Penuhi. Terpenuhi, banyak makan? Banyak. Teratur mana makannya, di sini apa di jalan? Di sini sih makan bebas itu, sini mau Bebas. berapa kali tinggal makan. Ya. Tinggal makan ya? Iya. Karena masaknya, masak Masak. banyak ya? Iya. Kalau di jalan kan enggak ya? Enggak. Nah, dari situ aja kita sudah bisa ngebaca kalau untuk makan sudah kelihatan mereka bebas makannya mau berapa kali. Jadi mereka nggak kekurangan makan di sini, alhamdulillah ya, bisa memasak. Nah, ada yang bilang Yadi itu terlihat lagi sakit. Enggak. Benar nggak? Lagi sakit nggak ya? Enggak. Benar, sehat nggak? Sehat aja. Nggak ada yang keluhan? Enggak ada. Benar. Enggak ada. Tapi orang-orang banyak melihat kamu itu lagi sakit.
Sakit apa? Suruh bawa ke dokter ini saya. Kalau memang iya Yadi benar sakit, Ya, saya bawa ke dokter. Sakit apa? Nggak tahu. Nggak ada sakit apa-apa. Nggak ada apa-apa. Karena penonton banyak sekali nih. Kayaknya dominan ini komentar Yadi itu lagi sakit. Tahu ya. Benar nggak? Enggak sih. Sehat. Sehat. Kemudian Yadi itu terlihat pucat. Nah, dari sananya kali. Kalau pucat, nah ini saya akui. Tapi pucatnya bukan semenjak pindah ke sini. Semenjak awal, Yadi ini juga memang sudah begini. Nggak tahu dia pucat apa memang karena dia putih ya? Iya, nggak tahu lah. Nah, kemudian Yadi itu terlihat tidak bersemangat katanya. Gimana ya tanggapannya? Cuma Nah, semangat. terkait tidak bersemangat, nah ini benar, ini saya akui nih, Yadi ini memang nggak bersemangat. Tapi nggak bersemangatnya bukan hanya karena tinggal di sini. Semenjak awal kita bertemu Yadi, ya Yadinya memang karakternya ya seperti ini, orangnya lemas. Kalau ketika kita tanya itu dia jawabnya kayak berat, kayak mikir dulu. Ya memang begini karakternya. Jadi bukan lemas karena penyakit ya. Iya, bukan. Jadi karakter Yadi memang begini ya. Ya memang begini. Memang begini sejak dulu. Sejak dulu. Kan namanya karakter orang kan beda-beda. Bukan karena pindah ke sini gitu. Bukan. Ngomongnya jadi pelan. Bukan. Bukan karena pindah ke sini ya. Bukan. Jadi pelan-pelan ngomongnya jadi nggak semangat. Ya memang kayak gitu. Saya sama karakternya beda. Yang beda ya. Beda. Suaranya memang pelan ya. Memang pelan. Memang pelan. Terus mau ngomong itu kayaknya lama gitu mau mengucapkan satu kalimat itu ya. Iya. Memang begitu. Jadi intinya Yadi itu sehat-sehat aja di sini kan. Sehat. Nggak ada masalah. Nggak ada. Kalau memang Yadi sakit nih saya bawa ke dokter. Nggak ada. Nggak ada yang perlu diperiksa. Cek darah kali ya. Tensi ya. Iya. Tensi ya udah nanti saya tensi. Kemarin tuh belum saya tensi ya. Belum. Ya udah. Ada keluhan-keluhan Yadi selama ini? Apa keluhannya? Paling ya ini aja sih. Kalau apa? Jongkok nih lama gitu ya, nyortil nih, lagi nyortil nih jongkok. Gelap. Jongkok lama tuh kayak punang-punang gitu. Ya berarti dia kurang darah nih Yadi. Ya, itu doang. Kalau pucat itu benar pucat doang, kurang darah. Nah nanti kalau untuk kurang darah, ini ada banyak faktor nih yang harus ya diperhatikan ya. Yang pertama gizinya harus cukup dan berimbang. Nah mungkin selama ini Yadi di jalan untuk kebutuhan gizi mungkin yang penting kenyang, artinya mereka nih yang penting kenyang, yang penting makan. Masalah gizi tidak diperhatikan. Gitu ya, yang penting kenyang ya. Iya. Selama ini di jalan kan, Iya. yang penting ada yang masuk ke lambungnya, Iya. ya kan? Masalah gizi itu nomor 2. Nah, mungkin selama ini tidak terpenuhi gizi Yadi selama di jalanan, sehingga menyebabkan Yadinya kurang darah, anemia, Yadinya pucat. Kemudian yang kedua, tidak boleh begadang. Yang pertama tadi penuhi gizi, harus ada seimbang ini, karbohidrat, ada protein, ada sayur, ada vitaminnya, ada buahnya. Nah itu tuh makanan yang seimbang ya. Kemudian yang kedua tadi tidak boleh begadang. Ya tidak boleh begadang malam. Nah gitu. Kemudian yang ketiga tidak boleh minum alkohol. Iya. Ya, nah itu tuh harus dihindari alkohol. Kemudian rokok. Kurang kalau rokok. Kurang, nggak? Ya, kalau ini kurang ya. Kalau bisa di stop. Ya, nah rokok itu. Jadi Yadi itu di sini makannya harus dijaga tuh makannya, benar-benar ya. Jaga makannya yang jangan telat, ya berimbang lah. Kan selama di sini kan sudah mulai itu, udah memasak, udah ada ikannya, udah goreng ikan, ya, udah goreng tempe, udah masak telur. Berarti ini untuk kebutuhan karbohidrat, protein, sayur sudah tercukupi. Sudah ya? Sudah tercukupi. Nah nanti kita bawakan vitamin untuk
tambah darah untuk jadi. Udah, tadi udah masak ya? Udah. Oh, udah. Masak apa tadi kalau untuk ikannya? Goreng ikan, telur. Telur. Oh, goreng telur. Terus sama mie. Ya. Sama mie. Oh, yaudah. Nanti ini untuk 1 bulan ke depan ini sudah tercukup ini, ya. Ini mie ada juga nih, ada 2 kilo saya beli ini. Mie-nya 1 dus. Kemarin mulung. Dapat berapa? 1 karung. 1 karung. Dapat 1 karung. 1 karung. Tadi 1 karung. 1 karung juga. Jam berapa sampai jam berapa mulungnya? Dari setengah 6 sampai jam 9. Jam 6 sampai jam 9. Dapat sekarung. Dapat. Nah, terus kan kemarin tuh kan Yadi kan udah ngumpulin tuh yang sebagai cadangan tabungan itu. Itu Udah masih dijual? ada, masih ada. Masih ada? Masih ada. Jangan dijual ya? Enggak. Jangan dijual dulu. Kamu jual yang lain-lainnya, Iya. kayak kardus. Kalau yang untuk botol, Enggak. kamu simpan aja. Saya simpan kalau botol. Kamu simpan aja itu. Untuk kebutuhan-kebutuhan kan sudah dipenuhi, ya. Ya. Disimpan aja, gitu. Naruhnya di mana? Naruh di gerobak ya. Oh, di gerobak. Aman Iya, ya? Aman. Aman. Nah, kan kemarin kan saya kan keras nih sama Yadi, ya. Nah, kemarin tuh Yadi tuh kayak mulungnya tuh kayak malas gitu, benar nggak? Tapi dapatnya sedikit, bukan malas mungkin ya, mungkin dapatnya dikit-dikit gitu kan. Terus saya kasih target. Nah, targetnya tercapai nggak ya? Target saya dapat sekarang sehari tercapai. Kamu capai target itu. Tercapai. Nah, itu yang saya senang, itu yang saya suka. Kita tuh harus mencapai target, ya. Capai target itu. Berusaha gitu, artinya berusaha. Tergantung tuh tercapai tidaknya, yaitu hal yang lain, hal belakangan, ya. Yang penting kamu harus berniat mencapai target. Ya. Nah, tapi alhamdulillah ini Yadinya sudah mencapai target-targetnya. Dapat 1 karung sehari, ya itu bagus gitu. Nah, nanti ini setelah beberapa minggu kamu targetnya udah tercapai nih, 1 karung sehari udah tercapai. Nanti pelan-pelan kamu tingkatkan tuh targetnya, naikin targetnya itu. Misalnya didapat nih 1 karung nih pagi, ya, dari jam setengah 6 sampai jam 9 misalnya, dapat tuh 1 karung. Nah, nanti kamu naikin targetnya. Sore saya harus mendapatkan 1 karung lagi. Jam 4 misalnya, jam 4 sampai jam setengah 6. Nah, pasang target 1 karung lagi sore. Jadi 1 karung pagi, 1 karung sore. Nah, terlepas itu tercapai tidak, nah itu urusan belakangan. Yang penting niat kamu pergi keliling untuk mencari target yang 1 karung sore, ya. Nah, itu. Jadi capai target itu. Seperti yang saya bilang tadi, berhasil tidaknya, tercapai tidaknya, itu urusan belakangan. Yang penting niat dulu. Bisa ya? Bisa. Oke. Yang untuk simpanan itu udah berapa banyak? Ya. Udah penuh belum sekarung? Belum sih. Belum. Nah, nanti kamu niatkan berapa hari itu akan penuh 1 karung? Berapa kali mulung kira-kira? Ini perkiraan aja gitu loh, maksudnya bukan pemaksaan, bukan. Ya, antara tergantung barang sih itu. Iya betul, tergantung barang. Ini mah ancang-ancang aja, kita berandai-andai gitu kan. Berapa hari bisa penuh 1 karung yang botol yang sudah dikempesin itu? 5 hari. Berarti 5 kali mulung dapat 1 karung botol yang sudah dikempesin, yang sudah bersih. Nah, itu kan berat tuh ya. Banyak duitnya itu. Nah, itu sebagai simpanan buat kamu. Jangan dijual. Ya, sebagai simpanan. Gitu. Sekarang nih Rika, jangan ngelamun. Ngelamun aja. Kan Yadi kan mulung tuh pagi. Rika ikut? Enggak. Kalau malam ya.
Kalau malam ya? Iya. Emang malam ada mulung? Takut. Kadang keluar sih. Oh, kadang keluar. Nah, ikut Rikanya kalau keluar malam. Ikut. Ya udah. Masalahnya takut hari ini. Ya udah nggak apa-apa, boleh. Jadi Rika harus bisa support suaminya. Tadi mau ikut bawa karung juga tadi. Mau ikut juga tadi rencananya. Terus kenapa nggak jadi? Tadi sore itu mau ikut. Dia kantuk, gua kantuk, gua udah tidur tadi di bur dari tadi sore. Nanti harus punya niat, harus punya target. Ya, jangan Nggak ada ntar malamnya mau liling nggak nih? jangan ikuti tuh ngantuknya, dilawan. Lawan rasa malas, lawan rasa kantuk ketika memang jam itu memang harus bekerja. Ya, ini saya keras nih sama Yadi karena tujuan saya keras ini untuk melatih Yadi ini benar-benar harus kuat. Ya, harus bisa berjuang. Nah, itu tujuan saya. Saya nggak kejam sama Yadi, nggak kejam. Untungnya bagi saya juga ya ketika Yadi sukses, nggak ada untung secara ininya, saya nggak untung, tapi saya senang. Kepuasan batin saya melihat kamu itu sukses, meskipun sukses dalam memulung. Jadi sukses itu ya tergantung orangnya ya, tergantung suksesnya di mana. Kalau dia sukses memulung gitu loh, jadi jangan disamakan memulung aja sukses, ya nggak begitu juga. Bagi seorang pemulung ketika dia mencapai target, nah itu tergolong sukses. Itu meskipun jika dibandingkan dengan teman-teman yang penghasilan jauh lebih dari itu, ya berbeda karena mereka ini profesinya ini pemulung gitu loh ya. Nah, jadi satu lagi nih, itu kan bahan-bahan kan dibersihin ya. Siapa yang bersihin? Aku. Rika? Iya, bareng sama dia. Benar. Nah, bagus. Bersih juga. Malas-malas nggak dia? Enggak. Kalau disuruh itu langsung mau. Langsung mau. Kalau dulu Tapi kan, enggak dore dia mah. Gua kosong ini. oh nggak nyuruh, Enggak. tapi Rika langsung ini bagus itu loh. Nah, Tadi ya gua pikir ini korannya mau beresin. Nah udah gua ikutin aja. Balasannya di PT. oh, nah itu banyak perubahan Rika ini sangat banyak. Nah, satu lagi nih, teman-teman mengatakan, nah ini komen positifnya nih buat Rika. Semenjak Rika diobati, Rika ini kalimat-kalimatnya itu sudah terarah. Jadi sudah tidak ada lagi yang miss, sudah nggak ada yang miss lagi. Ini sudah cukup teratur, hanya saja artikulasinya memang yang tidak jelas. Tapi kedepannya ini kita akan latih vokal. Rika ini kita akan latih vokal. Rika ini sebenarnya dia bisa mengucapkan semua huruf itu secara jelas. Hanya saja selama ini tidak terlatih, dia terbiasa mengucapkan kata-kata cadel itu. Jadi ketika kita latih mengucapkan kalimat secara jelas, huruf-huruf secara jelas, dia bisa. Nah, ke depan PR kita melatih vokal Rika, melatih artikulasi kalimatnya, ya. Nah, ini sudah banyak perubahan Rika, ingatan-ingatannya juga sudah mulai pulih. Ya, oke. Ada juga nih yang bertanya, itu kan ada uang donasi, kenapa nggak dibikinin rumah? Katanya gitu. Ya, kenapa nggak dibikin rumah? Ini luar biasa nih perhatian penonton, saya salut sekali sama teman-teman sampai memikirkan suruh bikinin rumah yang permanen dari bata tembok. Tetapi kita di sini kan punya batas kemampuan. Kalau untuk donasi ya memang ada. Donasi itu beberapa juta gitu untuk kebutuhan harian mereka. Jadi nggak bisa untuk bikin rumah, nggak bisa. Ya, tapi ya kalau ada donasi dari teman-teman nggak apa-apa, saya bikinin rumah nih, nggak apa-apa. Atau suruh kontrakin, ada yang juga bilang suruh kontrakin rumah, nggak apa-apa. Kirimkan donasi ke saya kontrakin rumah yang bagus. Mau ya dia? Masalahnya kontraknya ada. Mahal kan kontrakan, tapi ya ngapain? Ya kenapa kita nggak kontrakin rumah? Karena ini ada yang gratis, meskipun ini
rumah gubuk, tapi ini gratis. Mereka nggak mikirin lagi bayar-bayar kontrakan. Mau kontrakin rumah apa tinggal di sini ya? Tinggal di sini dulu bentar. Nah, tinggal situ cerdas. Karena kalau dikontrak kan bayar mahal kan? Iya. Berapa? Gimana mau nyicilnya tiap bulan? Ya kan? Oke. Terus Sini dulu bentar. Nah, jadi di sini juga sudah nyaman. Terus satu lagi nih, seandainya bikin rumah, ya tanahnya dari mana? Ini kan tanah negara. Jadi ini tanah negara, jadi nggak bisa untuk dibangun juga. Jadi itu udah satu hal yang mustahil kalau kita bikinkan rumah. Satu lagi nih yang penting, banyak nih usulan dari teman-teman, jadi kok ngerongsok, kok nggak berkelas amat, katanya gitu, kok modalnya rongsok, katanya gitu kan. Nah ini bukan masalah kelas nggak kelas ya, karena memang ini profesinya. Jadi kenapa kita modalin merongsok? Karena memang profesinya merongsok gitu, mencari barang-barang pulungan gitu kan. Jadi bukan masalah nggak berkelas. Nah, ya memang ini profesi dia. Nah terus banyak yang menyarankan begini, Pak Asril suruh Yadi jualan makanan, jualan cilok atau jualan bakso. Nah ini bagus saran dari teman-teman ini, bagus, kita tampung ini, bagus gitu. Tetapi kita harus lihat dulu nih situasi dia di sini. Di sini tuh Yati hidup dalam keterbatasan, yang terutama ini tempat. Masalah tempat ya seperti yang teman-teman lihat, sebuah gubuk. Kemudian tanpa listrik. Dan yang paling utama, tanpa air bersih yang memadai. Salah satu syarat jualan makanan itu kita kan harus menjaga kebersihan. Dagangan yang kita jual itu harus higienis. Jadi sudah pasti tidak mungkin Yadi mau bikin dagangan di sini, itu nggak mungkin bisa menjual dagangan, menjual cilok, entah apa itu, apapun itu nggak mungkin. Di sini hidup dalam keterbatasan. Ya, jadi sudah pasti tidak bisa kalau teman-teman menyarankan untuk jualan cilok. Kemudian ada juga yang bilang jualan rujak. Kalau untuk jualan ya mohon maaf, ini sekarang belum bisa kita wujudkan. Kalau untuk jualan ya, jualan belum bisa kita wujudkan. Profesinya masih memulung aja dulu, karena memang itu keahliannya. Ada juga yang komentar begini, Pak Asril, Yadi kan punya keahlian servis AC. Nah, suruh cariin kerja servis AC. Nah, terima kasih teman-teman, itu sarannya. Iya, ini kita lagi mencari pekerjaan untuk Yadi. Cuman mencarikan pekerjaan itu kan nggak semudah itu, butuh proses, butuh mencari kepercayaan orang dulu. Ya, jadi nggak sekonyong-konyong kita melamar, kita tanya-tanya kerja langsung dapat, ya nggak seperti itu. Ya kita kan tahu sekarang ini zaman itu sangat sulit mencari pekerjaan, lapangan pekerjaan itu sangat sulit. Jadi kalau seandainya ada lowongan untuk menjadi servis AC, nah kita akan masukkan Yadi, akan kita salurkan. Tetapi sampai saat ini lowongan pekerjaan itu belum ada. Nah, terkait juga dimodalin untuk servis AC. Nah, itu juga butuh proses, nggak bisa secepat itu ya. Jadi itu aja tentang pekerjaan Yadi. Jadi yang bisa ya dilakukan saat ini hanyalah memulung. Jadi nggak apa-apa, itu juga pekerjaan yang enggak hina-hina banget, masih halal kok gitu, dan menghasilkan juga, meskipun jika dibandingkan dengan orang-orang dengan yang profesi lain mungkin nggak terlalu besar, tapi bagi mereka itu juga ya lumayan lah untuk menyambung hidup. Nah ini saya bacakan daftar donatur. Ini saya bacakan dari awal ya Pak Jin ya, bacakan semuanya. Ibu Windy 50.000, Ibu Lulu Muzayanah 200.000, Ibu Hantu Cantik 500.000, hamba Allah 100.000, hamba Allah 300.000, hamba Allah di Kalsel 100.000, Ibu Yanti Bandung 100.000, hamba Allah 100.000, Ibu Gia 300.000, hamba Allah 100.000, Ibu Wong Kito 100.000, Ibu Siti Romlah 200.000, Ibu Umu Jiat 100.000, Ibu Fitri 116.000, Pak Daniel
50.000, hamba Allah 100.000, hamba Allah 500.000, Ibu Widi 50.000, Ibu Harti Asih 200.000, Ibu Nisa 100.000, Ibu Sumarni 200.000, Ibu Budiarti Lestari 200.000, Ibu Windy 50.000, Ibu Muna Rasuan 50.000, Ibu Tiara 518.660 rupiah, Ibu Sri Setiawati 200.000, hamba Allah 100.000, Ibu Ani Handayani 100.000, Ibu Trisa Fitri 150.000. Jadi total donasi 4.157.000. Ya, saya ulangi, 4.157.000. Nah, uang ini kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan mereka berupa sembako, kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, uang cash dan yang lain-lainnya, peralatan rumah tangga. Ini kita penuhin semua yang tersalurkan ke mereka berupa uang cash, uang jajannya, uang kebutuhan hari-harinya, uang-uang sembako dan peralatan-peralatan yang lainnya, kebutuhan-kebutuhannya. Totalnya 3.530.000. Nah, jadi sisa uang 627.000. Nah, nanti uang ini ya untuk kebutuhan mereka lagi, uang cash ataupun ada kebutuhan-kebutuhan yang lain lagi. Ya, oke. Nah, di sini saya mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman Detik Asa yang begitu ikhlas, yang begitu tulus membantu Rika, mendoakan ataupun membantu secara finansial dan membantu pakaian-pakaian, kebutuhan-kebutuhan Rika, pakaian-pakaian untuk Yadi. Terima kasih banyak. Ini semoga Allah membalas semua kebaikan teman-teman semuanya. Terima kasih udah bantu selama ini buat semuanya. Semoga sehat selalu, limpahkan rezekinya. Amin. Saya senang tinggal di sini, udah nggak tinggal di jalan lagi, udah nyaman tinggal di sini. Senang tinggal di sini ya. Senang. Ya, jadi intinya mereka senang, bahagia tinggal di sini karena sudah nyaman lah. Sudah terpenuhi kebutuhannya, ya itu pun juga sudah cukup bagi mereka. Ya, baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.